Baik, selamat pagi kami ucapkan kepada Dr. Utami selaku dosen evaluator kami dan juga Dr. Astri selaku dosen fasilitator kami. Di sini perkenalkan kami dari SKDB 3 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul modalitas radiologi pada urolithiasis. Berikut merupakan anggota dari SKDB 3 dan selamat menyaksikan. Baik, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Ida Bagus Resna Indra Putra Pramana dengan NIM 2202 511104. Saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari penulisan literatur review kami. Urolithiasis merupakan kondisi umum di layanan kesehatan yang ditandai dengan pembentukan batu di saluran kemih dari ginjal hingga ke uretra. Gejalanya bervariasi mulai dari nyeri hebat hingga gangguan fungsi ginjal. Prevalensinya tinggi secara global, termasuk di Indonesia, terutama di wilayah seperti Yogyakarta dan juga Jawa Barat. Diagnosis yang cepat dan akurat penting untuk menentukan karakteristik batu dan juga komplikasinya. Modalitas radiologi seperti KUB atau kini ureter bladder, USG atau ultrasonografi, dan juga CT scan digunakan dengan non-contrasty atau NCCT sebagai standar emasnya saat ini. Setiap metode memiliki kelebihan dan juga kekurangan, sehingga pemahaman mendalam diperlukan agar praktisi medis dapat memilih pencitraan yang paling tepat. Literatur review ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas masing-masing teknik pencitraan dalam diagnosis urolithiasis. Adapun rumusan masalah dari penulisan literatur review ini, yang pertama adalah bagaimana definisi dan epidemiologi dari urolithiasis, kemudian apa etiologi dari urolithiasis, kemudian bagaimana manifestasi klinis dan diagnosis dari urolithiasis, kemudian bagaimana modalitas imaging untuk kasus urolithiasis, dan juga bagaimana manajemen dan terapi dari urolithiasis. Kemudian tujuan dari penulisan literatur review ini adalah yang pertama mengetahui definisi dan juga epidemiologi dari urolithiasis, kemudian mengidentifikasi etiologi dari urolithiasis, kemudian menjelaskan manifestasi klinis dan diagnosis dari urolithiasis, kemudian memberikan gambaran mengenai modalitas imaging dari masing-masing untuk kasus urolithiasis, dan juga memaparkan perihal manajemen dan terapi dari urolithiasis. Adapun untuk manfaat penulisan literatur review ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, penulisan literatur review ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk tinjauan literatur yang memperkaya referensi tentang radiodiagnostik urolithiasis serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang urologi dan juga radiologi diagnostik. Untuk manfaat praktisnya, penulisan literatur review ini juga diharapkan dapat membantu tenaga medis khususnya dokter umum dan juga dokter muda dalam memahami pertimbangan pemilihan modalitas radiologi yang tepat untuk pasien dengan dugaan urolithiasis. Diharapkan juga dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti atau evidence-based medicine, khususnya dalam praktik sehari-hari di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Made Prama Pratnya Prasanti dengan 3 digit yang terakhir 04. Di sini saya akan lanjutkan dengan definisi urolithiasis, di mana kata urolithiasis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ouron yang berarti urin, kemudian ouros yang berarti aliran, dan litos yang berarti batu. Urolithiasis merupakan kondisi terbentuknya batu di dalam saluran kemih, di mana batu ini dapat ditemukan di ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Berdasarkan komposisinya, batu ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu batu kalsium, batu sulfit, batu asam urat, batu sistin, dan batu lainnya lebih jarang ditemukan. Selain itu, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya urolithiasis, yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, riwayat penyakit saluran kemih sebelumnya, etnis, pola makan, aktivitas fisik, kemudian kebiasaan merokok, kondisi iklim setempat, pekerjaan, serta penyakit penyerta seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 165, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi batu saluran kemih. Baik, pada 2021 terdapat 106 juta kasus batu saluran kemih, dan ini merupakan insidennya, yang mana ini terjadi di dunia, dan hal ini meningkat 26,7% dibandingkan pada tahun 2000. Kemudian untuk insiden ini sendiri meningkat pada perempuan, walaupun 67% diantaranya masih prevalen pada laki-laki. Kemudian rasio global insiden laki-laki dibanding perempuan adalah 1:2,07, di mana puncak insiden khusus usia adalah 55-59 tahun. Dan kasus baru paling banyak terjadi di Eropa Timur, Asia Tengah, dan juga Amerika Latin, terutama bagian regio Andean, dan juga paling sedikit di Afrika Sub-Sahara Barat. Kemudian angka kematian global mencapai 17.700 kasus pada 2021, yang mana ini meningkat 60,3% dibandingkan tahun 2000. Dan untuk disability adjusted life years-nya, yang tertinggi adalah di Asia Selatan dan juga Asia Timur. Dan mayoritas kejadian batu saluran kemih terjadi di negara berpendapatan menengah.
Dan untuk data kejadian di Indonesia sendiri masih terbatas, tetapi terdapat catatan yang menunjukkan bahwa prevalensi sebanyak 170.000 kasus dengan tingkat prevalensi tertinggi di DI Yogyakarta, yang mana ini merupakan 1,2%-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke rekan yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niptu Anggi Praditya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini izin untuk menyampaikan terkait dengan etiologi batu saluran kemih atau urolithiasis. Di mana batu saluran kemih sendiri untuk persebarannya sebanyak 80% itu dapat disebabkan oleh kalsium oksalat atau CaOX atau kalsium fosfat. Di mana secara garis besar terdapat 3 penyebab paling utama dari kondisi urolithiasis. Yang pertama ada gaya hidup dan juga pola makan, kondisi medis tertentu dan juga penggunaan obat. Terkait gaya hidup dan juga pola makan, seringkali orang-orang sekarang asupan cairan yang kurang memadai, konsumsi protein hewani yang juga berlebihan, dan juga mengonsumsi makanan dengan kadar oksalat seperti bayam, kacang-kacangan, coklat, bir, dan juga kentang, serta kadar garam yang juga tinggi. Seringkali juga hidrasi oral yang kurang cukup, seperti juga kita harus memadai terkait dengan asupan dari air, dan juga memastikan untuk kita bisa mempertahankan urin sekitar 2,5 liternya setiap hari. Selanjutnya juga terdapat kondisi medis tertentu yang dapat juga memengaruhi kondisi ini seperti diabetes, hiperlipidemia, obesitas, ataupun memiliki riwayat penyakit batu ginjal, atau mungkin terkait dengan riwayat operasi bariatrik seperti bypass. Terkait hal tersebut juga bisa juga disebabkan oleh kondisi yang juga mendorong terkait dengan konsumsi makanan tinggi garam, protein, dan juga gula. Sebenarnya ada juga penggunaan obat tertentu yang dapat menyebabkan kondisi urolithiasis. Namun sebenarnya untuk persebarannya sendiri jarang terjadi, tetapi ada beberapa obat yang dapat memicu kondisi ini sebagai penyebab umumnya seperti inhibitor protease HIV dan juga sulfadiazin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, perkenalkan nama saya Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 069. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi dan gejala klinis urolithiasis. Jadi untuk presentasi klinis umum dari lithiasis sangat bervariasi, dimulai dari tanpa gejala sampai memiliki kondisi yang kritis. Untuk gejala khasnya sendiri dimulai dari nyeri kolik mendadak, unilateral, yaitu nyerinya di abdomen ataupun di flank, hematuria, mual, muntah, dan juga demam. Untuk nyerinya menjalar ke lipatan paha, sangat nyeri dan sering kambuh, sehingga pasien gelisah dan aktif bergerak, berbeda dari nyeri abdomen yang akut. Kemudian juga untuk gejala saluran kemih bawah muncul saat batu mendekati kantung kemih. Kemudian di sini kita juga harus mengetahui nyeri pada kolik renal, di mana nyerinya tersebut tajam, hebat, dan menjalar ke abdomen, lipatan paha maupun testis atau labia pada perempuan atau testis pada laki-laki. Kemudian nyerinya tersebut disertai dengan mual dan muntah karena ada hubungan embrional sistem urogenital. Fase nyerinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama fase 1, yaitu nyeri hebat, intermittent, serta membangunkan dari tidur ketika malam. Yang kedua adalah nyeri konstan berlangsung selama 3-4 jam. Fase ketiga adalah nyeri mereda sebagian, tapi masih ada gelombang nyeri berlangsung selama 4-16 jam. Di sini distribusi nyerinya mengikuti dermatom dari kulit kita, yaitu dari T10 sampai S4. Kemudian untuk variasi gejalanya juga dapat didasarkan atas lokasi batu, di mana lokasi batunya yang pertama ada UPJ atau uteropelvic junction, di mana nyerinya itu nyeri flank, sedangkan yang kedua adalah UVJ atau uretrovesical junction, di mana nyeri lipatan paha, skrotum pada laki-laki maupun labia pada perempuan. Nyerinya bisa tajam atau tumpul tergantung pada obstruksi, sehingga pasien juga bisa merasakan gelisah dan sulit menemukan posisi yang nyaman. Baik, selanjutnya di sini pada populasi tertentu terdapat juga manifestasi yang khusus. Misalkan pada lansia memiliki presentasi yang atipikal berupa adanya gejala gastrointestinal, piuria maupun infeksi saluran kemih. Batunya juga cenderung lebih besar dan lebih sering membutuhkan intervensi. Kemudian pada anak-anak, gejalanya tersebut tidak spesifik, di mana anak umumnya rewel, demam, muntah, dan menangis. Kemudian pada pasien yang sadar yang mengalami urolithiasis, pasien tersebut sangat gelisah karena nyeri hebat. Kemudian di sini tanda yang paling gampang kita amati adalah tanda fisik, yaitu abdomen lunak dan tidak distensi, serta nyeri tekan di CVA atau costovertebral angle atau kuadran bawah. Pada kasus yang berat, ditemukan obstruksi berat atau sepsis, serta ditemukan adanya kebingungan, penurunan kesadaran, dan ketidakstabilan hemodinamik. Perkenalkan, saya Tabita Trinandia Brusmirin dengan 3 digit NIM terakhir 232, izin untuk menjelaskan terkait diagnosis dan diagnosis banding urolithiasis. Di mana diagnosis dari urolithiasis ini ditegakkan
dengan beberapa kombinasi pendekatan, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis bisa dikenali gejala khas seperti nyeri kolik di daerah pinggang yang hilang timbul, hematuria, atau riwayat infeksi saluran kemih. Pada pemeriksaan fisik, biasanya menunjukkan adanya nyeri tekan daerah lumbar atau flank yang bisa memberi petunjuk dari lokasi batu. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang, di mana yang pertama ada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan meliputi urinalisis dan juga blood urea nitrogen atau BUN dan serum kreatinin. Urinalisis dapat membantu untuk menilai pH urin, mendeteksi kristal, adanya hematuria, leukosit esterase, nitrit, dan tanda-tanda infeksi. Sedangkan BUN dan serum kreatinin dinilai untuk melihat dampak obstruksi batu terhadap fungsi ginjal. Bila hasilnya meningkat, ini bisa menandakan adanya gangguan fungsi ginjal. Kemudian bisa dilakukan juga pemeriksaan imaging berupa radiografi, USG, dan juga CT scan abdomen pelvis untuk melihat lokasi dan ukuran batu secara langsung. Dengan kombinasi semua metode ini, diagnosis urolithiasis dapat ditekankan secara akurat sehingga terapi yang diberikan pun bisa tepat sasaran. Kemudian selanjutnya ada diagnosis banding dari urolithiasis, di mana yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK yang dapat menyebabkan nyeri pinggang, hematuria, dan disuria. Kemudian yang kedua ada pyelonefritis, yaitu infeksi ginjal yang disertai nyeri flank, demam, dan leukositosis. Biasanya disertai tanda infeksi sistemik dan urin yang menunjukkan adanya bakteri dan leukosit. Kemudian yang ketiga ada aneurisma abdominal, merupakan nyeri tiba-tiba dan hebat di daerah flank atau abdomen yang bisa meniru nyeri akibat urolithiasis. Kemudian yang keempat ada kista ginjal atau tumor yang dapat menyebabkan nyeri dan hematuria terutama jika besar dan juga mengalami komplikasi. Kemudian yang terakhir ada appendicitis atau divertikulitis dengan nyeri perut bagian kanan bawah atau kiri yang kadang-kadang dapat meniru nyeri akibat batu ginjal jika lokasinya tidak spesifik. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Chandra Genanda dengan 3 digit terakhir 091. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modalitas imaging pada urolithiasis. Yang pertama kita tahu yang namanya X-ray abdomen. Nah ini merupakan suatu metode pencerahan awal untuk mendeteksi adanya suatu urolithiasis atau suatu batu seperti itu. Nah X-ray ini dia bisa menghasilkan gambar dua dimensi mulai dari ginjal, ureter maupun kandung kemih menggunakan suatu sinar X. Untuk keunggulan tersendiri, prosedurnya cepat, kemudian non-invasif, rendah biaya, dan efektif untuk mendeteksi batu radiopak seperti misalnya kalsium oksalat maupun kalsium fosfat seperti itu. Terus yang kedua ada namanya intravenous urography atau IVU. Jadi ini merupakan suatu alat menggunakan kontras iodin dan sinar X untuk melihat suatu saluran kemih seperti itu. Nah ini bisa menunjukkan suatu lokasi batu, kemudian ukuran dan kelainan anatomis. Tapi untuk kelemahannya adalah keterbatas untuk batu non-radiopak, berisiko tinggi, dan lebih banyak dibandingkan sekarang dengan CT urografi. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Coko Desti Durmadewi dengan 3 digit NIM 389. Di sini saya menjelaskan terkait dengan penggunaan ultrasonografi pada urolithiasis. Yang dimana USG merupakan salah satu metode diagnostik non-invasif yang semakin banyak digunakan untuk mendeteksi urolithiasis. Dan penggunaan USG itu memiliki keunggulan utama, yaitu tidak menggunakan radiasi sehingga aman dan mampu untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang keberadaan batu di ginjal, ureter maupun di kandung kemih. Dan penggunaan USG itu sangat membantu atau mungkin tenaga medis untuk menilai ukuran, lokasi, serta jumlah batu saluran kemih, dan keberhasilan penggunaan USG ini tergantung atau sangat bergantung pada teknik pemeriksaan dan juga pengalaman dari operatornya. Dan kesalahan dalam teknik USG dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau bahkan salah diagnosis. Dan USG juga bermanfaat dalam mengevaluasi tingkat keparahan kondisi pasien dengan memberikan gambaran real time terhadap kondisi saluran kemih dan juga organ sekitarnya. Dan USG juga digunakan untuk memantau pasca operasi, termasuk untuk mendeteksi komplikasi seperti hematoma ginjal. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ninyoman Gayati Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 126. Di sini izin untuk menjelaskan dari NCCT atau Non-Contrast CT, yang merupakan modalitas pencitraan pilihan utama untuk mendeteksi ureterolithiasis karena memiliki sensitivitas hingga 90% dan spesifisitas hingga 98%. CT ini mampu mendeteksi hampir semua jenis batu saluran kemih, kecuali batu protein murni dan indinavir yang bersifat radiolusan. Jadi meskipun akurasinya tinggi, efektivitas NCCT menurun pada batu kurang dari 3 mm. Namun terdapat keunggulan lainnya, yaitu termasuk kemampuan mendeteksi tanda sekunder, obstruksi, dan menyingkirkan diagnosis banding seperti appendicitis atau kelainan ginekologis.
NCCT juga memiliki nilai prognostik melalui pengukuran atenuansi batu untuk menentukan keberhasilan terapi dari SWL. Namun karena paparan radiasi, NCCT tidak disarankan untuk pasien hamil ataupun pasien anak kecil atau pediatri. Dan CT dosis rendah tidak direkomendasikan pada pasien dengan BMI lebih dari 30 karena dapat menurunkan akurasi diagnosis. Namun kesimpulannya adalah NCCT ini merupakan salah satu gold standard pada diagnosis ureterolithiasis. Selanjutnya adalah MRI. MRI merupakan alternatif pencitraan untuk mendeteksi batu saluran kemih dengan sensitivitas 82% dan spesifisitas 98%. Lebih tinggi dari USG dan KUB, namun masih kalah dibandingkan NCCT. Keterbatasannya terletak pada sulit mendeteksi batu non-kalsifikasi karena ketergantungan pada sinyal yang void atau hampa. Keunggulan utama MRI adalah tidak adanya paparan radiasi, menjadikannya pilihan aman untuk ibu hamil, anak-anak, dan pasien dengan gangguan ginjal lainnya. MRU atau Magnetic Resonance Urography sebagai bentuk khusus MRI mampu memberikan gambaran rinci saluran kemih dan jaringan lunak tanpa risiko dari radiasi atau kontras dan sangat berguna untuk membedakan obstruksi fisiologis dan patologis pada kehamilan. Selain itu, MRU juga mampu mendeteksi batu indinafir yang tidak tampak pada CT. Perkenalkan, nama saya Filbert Prabowo dengan 3 digit NIM 148. Saya izin untuk menjelaskan terkait manajemen non-farmakologisnya. Pada pasien dalam periode pemantauan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ulang 14 hari setelah diagnosis ditetapkan. Pasien disarankan untuk menjalani pola hidup yang sehat. Apabila obesitas, disarankan untuk mengurangi berat badan. Untuk makanannya sendiri, sebisanya mengurangi garam, minyak ikan, dan vitamin C, lalu menambah cairan hingga 2,5 hingga 3,5 liter per hari, dan juga bisa dibantu dengan konsumsi asam sitrat dan kalsium yang dapat mengikat oksalat. Etiologi juga perlu untuk diketahui karena apabila misalnya disebabkan oleh kalsium, maka pasien disarankan untuk menghindari makanan dan minuman yang tinggi oksalat. Apabila disebabkan oleh sistin, maka pasien bisa meningkatkan konsumsi cairan hingga 3 liter per hari dan menghindari protein hewani dan sodium. Apabila disebabkan oleh asam urat, maka pasien disarankan untuk menghindari protein hewani dan juga meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan. Sekian dari saya. Terkait manajemen farmakologisnya, pada pasien umumnya diberikan pengurangan nyeri saja, NSAID oral atau IV lidocaine atau opioid untuk nyeri refraktor, karena sekitar 86% akan diekskresikan dalam 30 hingga 40 hari secara sendirinya. Pada pasien dengan mual muntah bisa dibantu dengan IV antiemetik seperti ondansetron dan metoclopramide atau promethazine dan juga yang lain-lainnya. Apabila terjadi dehidrasi bisa diberikan IV kristaloid. Pada pasien dengan batuk ginjal sekitar 5 hingga 10 mm bisa diberikan alpha blocker seperti doxazosin dan tamsulosin, dan ini hanya berlaku pada batuk ginjal yang berukuran kecil dengan hasil tes darah fisiologis tanpa tanda infeksi dan tanpa obstruksi akut. Lalu kita juga perlu untuk mengetahui etiologinya sehingga kita bisa mengecek serum kalsium, fosfor, oksalat, sulfat, magnesium, sitrat, sistin, amonium, vitamin D, laktat dehidrogenase, dan hormon paratiroid. Lalu dicek juga untuk urinnya, elektrolit, pH, asam urat, kreatin, dan kalsium. Apabila terjadi batuk ginjal akibat kalsium, maka bisa diberikan diuretik tiazid dan potasium sitrat. Apabila diakibatkan oleh sistin, bisa diberikan potasium sitrat dan tiol. Apabila disebabkan oleh asam urat, maka bisa diberikan potasium sitrat dan obat asam urat seperti allopurinol. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudhivia Givensius dengan NIM akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen invasif dari urolithiasis. Saat ini, tata laksana batu saluran kemih telah bergeser ke pendekatan minimal invasif dengan personalisasi terapi berdasarkan 3 faktor kunci, yaitu ukuran atau lokasi batu, lalu komposisi kimia, dan juga kondisi pasien. Untuk algoritma terapinya, untuk batu kecil di bawah 1 cm, ISWL masih menjadi pilihan pertama, terutama untuk batu ureter proksimal atau ginjal kecil karena sifatnya non-invasif dan juga rawat jalan. Namun perlu diingat bahwa efektivitasnya menurun pada pasien obesitas atau batu di polus inferior. Jika ISWL ini gagal atau kontraindikasi, URS dengan laser menjadi solusi, terutama untuk batu ureter distal dengan tingkat keberhasilan tinggi. Lalu untuk batu 1-2 cm bisa mempertimbangkan RIRS sebagai alternatif dari PCNL, terutama untuk anatomi sulit seperti di vertical calyx atau ginjal tapal kuda, di mana keunggulannya merupakan trauma minimal meski butuh beberapa sesi. Lalu untuk batu besar di atas 2 cm, PCNL tetap menjadi standar emas, terutama untuk batu besar atau staghorn. Meski lebih invasif, tingkat keberhasilannya mencapai 80-90% dengan akses perkutan langsung. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Samantha Petrina Theobald dengan 3 digit NIM terakhir 108, izin melanjutkan presentasi. Jadi untuk kesimpulannya, urolithiasis merupakan kondisi terbentuknya batu di dalam saluran kemih. Rasio global insiden laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dengan puncak insiden khusus usia adalah 55-59 tahun. Urolithiasis dapat disebabkan oleh berbagai jenis batu ginjal dengan berbagai faktor resiko, seperti gaya hidup, riwayat pribadi, dan juga pengaruh lingkungan. Urolithiasis memiliki manifestasi klinis yang beragam, mulai dari tanpa gejala hingga kondisi kegawat daruratan. Diagnosis urolithiasis ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, yang mencakup pemeriksaan laboratorium dan juga pencitraan. Pemeriksaan urolithiasis dengan teknik pencitraan dapat menggunakan beberapa metode atau modalitas imaging seperti X-ray abdomen, intravenous urografi, ultrasonografi, computer tomografi non-kontras, dan juga MRI. Masing-masing modalitas memiliki kelebihan dan kekurangan. Penata laksana urolithiasis bersifat individual, bergantung pada ukuran, lokasi, komposisi, dan juga kondisi pasien. Strategi manajemen dan terapi urolithiasis mencakup manajemen non-farmakologis, farmakologis, dan juga teknik invasif. Saran, pemilihan modalitas imaging pada urolithiasis sebaiknya disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan didasarkan oleh kelebihan dan kekurangan masing-masing modalitas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pencitraan. Diperlukan juga penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan modalitas imaging yang dapat mendeteksi urolithiasis dengan akurat dan meminimalisir efek samping pada pasien. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari student project kami. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatannya untuk dapat mengevaluasi student project kami. Semoga kami bisa memperlihatkan hasil yang terbaik dan juga mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.